Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel aku dan sekarang kita akan bahas tentang hijab di kampus. Oke, sebelumnya aku disclaimer dulu ya, ini nggak bahas tentang siapapun, tapi bahas gimana keseharian aku pakai hijab di kampus dan berharap bisa kasih insight ke teman-teman yang mungkin mengalami struggle yang sama terkait hijab dan kehidupan di kampus gitu. Waktu aku keterima SNBT, aku seneng banget sampai ngomong ke orang tua aku dan aku nangisnya tuh nangis karena bersyukur. Terus nggak lama kemudian aku langsung bareng, oke aku masuk PTN tapi aku masukin lingkungan baru juga yang belum pernah aku datengin sebelumnya, lingkungan dimana itu tuh kayak asing banget buat aku, dimana kehidupan kata harus berdampingan dengan lawan jenis, harus bisa diskusi dengan mereka. Nah, dari situ aku kayak mulai cemas banget, kayak ya ampun, ini gimana? Apakah aku harus bertahan dengan jilbab besarku, cadar, dan gamis tentunya? Karena ada beberapa cerita kalau misalkan konotasi buruk lah yang mungkin dialami oleh orang-orang selain aku. Aku nggak mau langsung berprasangka buruk sama temen-temenku dan aku nyoba untuk nanya salah satu kakak tingkatku yang sudah memasuki perkuliahan di tahun sebelumnya. Dan kebetulan beliau juga 1 tahun di atasku, jadi tahulah seluk-beluk kampus itu gimana dan masih istiqomah dengan cadar. Di situ aku mulai DM, Mbak gimana sih kehidupan kampus, terkait cadar, terkait gimana sih cara bersosialisasi dengan lawan jenis tanpa harus melewati batas. Dan aku dapat jawaban dari situ, walaupun belum sepenuhnya karena memang baru 50-50 kan, nggak semua uh, pengalaman orang itu sama gitu loh. Dan ya paling nggak walaupun aku belum ngalamin dan tahu kenyataannya gimana, aku dapat gambaran lah gimana kehidupan kampus sebenarnya. Jadi pertama kita harus tahu alasan nih kenapa kita pertahanin hijab tersebut. Kalau misalkan kita nggak punya alasan yang kuat atau hanya alasan-alasan yang bersifat pada duniawi saja, mungkin kita udah kayak oh ya udahlah. Nah, di sini alasan aku tetap pakai hijab aku karena aku pakai hijab ini bukan sekedar fashion. Aku pakai hijab ini bukan sekedar nutup aja, tapi aku pakai hijab ini karena suka hambanya yang lebih menjaga diri. Bukan berarti teman-teman yang lain di luar sana yang belum menentukan untuk pakai kerudung panjang atau belum pakai cadar itu nggak menjaga diri, enggak ya, enggak. Ya jadi aku udah tahu tujuan apa-apa, lalu kita masuk yang kedua, kenapa pakai cadar di kampus. Yang pertama tujuan kita kan kayak udah tahu ya, kita tuh pakai cadar karena Allah. Terus yang kedua tujuan kita tuh apa sih? Yang pertama di sini aku emang secara nggak langsung cadar itu bikin boundaries atau bikin jarak yang dihormati oleh lawan jenis kita terhadap kita. Jadi kayak mereka kalau misalkan lihat orang bercadar tuh tahu, oh ini anak nggak mungkin nih salaman secara langsung, nggak mungkin nih kontak fisik secara langsung. Dan itu mempermudah saya, nggak perlu banyak-banyak menjelaskan karena alhamdulillahnya banyak dari teman-teman ini yang sudah tahu. Kita kan lanjut ke pertanyaan kedua nih, kenapa? Karena ya ini identitas syiar sebagai orang muslim gitu. Dan ternyata nih yang bikin aku kaget, kalau misalkan ada beberapa teman-temanku tuh bilang, jadi kita tuh sebenarnya respect gitu sama kamu, kayak misalkan biasanya nih ada kata-kata kurang baik yang terlontar biasanya buat candaan-candaan, ada perbedaan gitu pas mereka lagi ngomong sama kita atau sama yang lain, ya paling enggak ada perubahan sikap yang mungkin bisa lebih baik. Itu sih yang main flowing dari aku, walaupun aku belum bisa share secara terang-terangan kayak one to one ke mereka, belajar gimana caranya berteman dengan orang lain tanpa harus mengeksklusifkan diri juga, dan juga mereka belajar menerima gitu. Ada beberapa temen yang juga ngalamin kesulitan terkait masalah hijab, dan aku juga ulangin kata apa yang dibilang sama kakak tingkatku ini. Kita tuh cuman bisa memprediksi, tapi kan nggak tahu kenyataannya gimana. Kadang pikiran-pikiran yang negatif itu cuman terperangkap di otak aja, dan kenyataannya tuh nggak seburuk itu kok. Bahkan lebih baik daripada apa yang kita pikirin. Aku juga bilang ke mereka, kalaupun misal kita dijauhi pun itu juga bukan salah kita kan. Berarti masalahnya tuh ada di mereka gitu. Kenapa mereka nggak bisa berpikiran terbuka? Ataupun mereka masih ada, sebelum kita ngejudge mereka ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk sama oknum-oknum tertentu gitu. Jadi tugas kita di sini adalah
gimana sih ngubah perspektif mereka. Tapi kalau misalkan mereka nggak berubah, ya itu bukan tugas kita, yang kita udah ngelakuin yang itu. Ada juga yang merasa kayak bakal dijauhin temen-temen, buktinya enggak. Kayak itu kan kadang tuh gimana ya, ketakutan itu cuman muter di otak sampai kita tuh kayak apa sih, padahal kita nggak tahu kenyataannya yang di lapangan itu bagaimana gitu. Kayak jangan terpaku pada ketakutan sementara itu, tapi yang ini kita udah usaha dulu dan lihat di fakta di lapangannya gimana. Mereka masih ada ketakutan itu, aku cuma bisa bilang kalau ya udah, kalau misalkan kamu masih ketakutan buat terusin pakai hijab yang besar ataupun cadaran di tempat kamu belajar, coba kamu istiqoroh dulu, karena semua jawaban dari ketakutan itu tuh ada di istiqoroh gitu. Istiqoroh tuh bukan cuma tentang nikah ya, kita bisa pakai dalam keadaan bimbang apapun. Kita nerusin kuliah, kita mau pergi perjalanan, kita mau uh, ya hal-hal yang berat kayak gitu, itu kamu bisa istiqoroh dan insya Allah bakal dapet jawabannya di situ. Dan ya beberapa temen aku juga ngelakuin istiqoroh dan mereka lebih dimudahkan setelah itu, hatinya tuh nggak terasa berat banget. Nah kalau misalkan udah hatinya udah mulai ringan gitu, nah itu berarti tanda dari Allah kalau misalkan oh gak apa-apa, insya Allah kamu baik-baik aja kok dengan cadarmu itu di lingkungan manapun. Dan alhamdulillahnya sekarang kan di sosial media juga akhlak-akhlak bercadar itu juga udah mulai umum lah istilahnya, nggak yang dianggap terlalu ekstremis atau apa atau eksklusif dan sebagainya gitu. Nah, gitu. Lalu ada satu masalah lagi nih, ada yang susah bersosialisasi, dan kalau misal mereka pakai pakaian yang seperti ini itu bakal nakutin mereka buat bersosialisasi lagi. Itu masalah behavior ya, bukan masalah cantik dan lain-lain. Kayak mereka tuh ketakutannya tuh emang ada duluan dan takut duluan. Dan juga mereka emang awalnya udah susah bersosialisasi, dengan adanya kayak gini mereka tambah dijauhi atau gimana-gimana. Dan ya itu aku tetap nyaranin yang pertama adalah istiqoroh. Kalau udah jawaban, ya udah pakai. Misal mantep pakai atau mantep enggak. Kalau misalkan mantep pakai, ya udah dijalanin sambil minta kemudahan dalam melaksanakannya. Dan juga yang selanjutnya adalah kita berpikir kalau dengan kita pakai seperti ini bakal nutup pintu kita buat explore, buat ikut himpunan, mungkin buat lebih cari tahu lebih dalam gimana sih kehidupan kampus itu. Nah ini salah ya teman-teman, kayak terbuka atau tertutupnya suatu pintu itu tergantung kitanya, kita mau nyari nggak nih pintu itu di mana gitu. Mungkin memang di 1-2 pintu tertutup, tapi kan masih ada 4, 5, 6, 7, 8 pintu lain yang harus kita kunjungin kan gitu, yang harus kita coba buka kan gitu, kita tahu gitu kan. Dan alhamdulillah sepanjang aku kuliah ini dan aku masuk tahun kedua kuliah ini, ada banyak banget pintu yang terbuka buat aku, dan aku ditawarin beberapa kali ditawarin dosen buat ikut memamerkan karya yang baik dari tim angkatan kita sendiri maupun dari kakak tingkat gitu. Dan ya it's a big change buat kita nyoba hal baru, buat kita bilang yes. Ya itu tergantung diri kita, apakah kita welcome dengan kesempatan itu ataukah enggak. Dan juga aku sempet mendampingi juga PLP yang dari luar negeri ke sini, walaupun keterbatasan bahasa Inggris aku, dan alhamdulillah aku bisa mendampingin mahasiswi PLP yang mereka dari Filipina ya kemarin, dan mereka juga welcome aja gitu sama rambut cadar gitu. Dan it's not something big, something new gitu buat mereka juga, karena emang ya zaman sekarang tuh emang lebih gampang gitu. Kamu pakai cadar tuh kamu dianggap bebas, udah maksudnya kan kamu bercadar itu dianggap ya udah itu diri kamu gitu, kayak ya it's you gitu, kamu gak perlu jadi siapa-siapa lagi gitu kan. Dan nggak ada yang diskriminasi juga dari mereka gitu. Jadi ya itu tergantung pola pikir kita, tergantung seberapa jauh kita husnuzon sama Allah. Nah itu kuncinya satu, husnuzon sama Allah. Percaya kalau misalkan kamu tuh bakal diterima kok di lingkungan itu. Dengan kamu kayak gitu tuh kayak otomatis ke bawah dong suasana hati kita, vibes kita, dan juga energi kita ke teman-teman tuh bakal tersalurkan gitu. Kamu kan juga kadang tuh walaupun nggak cadaran tapi ada juga kan yang ngeselin, kayak ada yang ya gitulah beberapa oknum gitu kan. Jadi fokusnya mereka itu bukan di pakai apa kamu,
bukan di pakaian kamu gitu, poinnya tuh nggak di situ gitu. Tapi gimana cara kamu membawa diri kamu sendiri itu di hadapan mereka, gimana cara kita berteman dengan mereka, gimana cara kita jadi mahasiswi, gimana cara kita menempatkan sebagai orang-orang yang tepat di saat suasana yang tepat. Jadi ya itu namanya profesionalitas. Kita disuruh banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah, kepada manusia gitu, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang mungkin nanti bakal kita temuin. Kita berprasangka baik aja, walaupun dengan keadaan apapun kita tetap bisa membaur kok dengan mereka, kita tetap bisa jadi diri kita kok, tanpa harus berubah diri kita jadi seperti A, B, C atau D. Semoga yang sedikit ini bisa ngasih insight, ngasih gambaran buat teman-teman yang misalnya cadaran dan ada keinginan untuk coba sesuatu yang baru. Misal di Indonesia untuk perguruan tinggi agama belum ada tuh jurusan IT atau jurusan kedokteran dan lain-lain. Misal belum ada di perguruan tinggi agama, dan satu-satunya cara buat bisa dapetin ilmu itu adalah dengan pergi ke PTN atau ke perguruan tinggi swasta. Ya udah, it's okay gitu. Mereka nggak mempermasalahkan itu selama kamu bisa membawa diri kamu dalam keadaan apapun, suasana apapun. Dan itu bukan suatu hal yang baru kok gitu. Mungkin itu aja dari aku, dan kalau ada yang mau dibahas atau ditanyain lagi, boleh banget komen. Assalamualaikum.